Kita lanjutkan ke surah Baqarah ayat 99. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun." Wa laqad anzalna, dan sungguh anzalna telah kami turunkan ilaika kepadamu Muhammad ayatin, ayat-ayat Allah, bayinatin yang jelas. Wa ma yakfuru, dan tidak ada yang ingkar, tidak ada yang mengingkari ayat-ayat yang jelas ini, biha, ayat yang jelas ini, illal kafirun, illal fasikun, kecuali orang-orang fasik. Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang bayyinah, jelas, terang, isinya, maksudnya juga terang, jelas. Ayat Allah yang terang dan jelas itu bisa diterima oleh orang-orang yang hatinya suci, bukan hatinya kotor. Kalau yang hatinya kotor, mau ayat apapun itu tetap akan diterima. Ayat Al-Quran itu tidak jelas, tidak terang, bahkan disimpanginya. Baik itu menyimpangi sebagian ayat atau seluruhan, baik disimpangi satu ayat atau seluruhan. Maka orang yang hatinya suci, dia akan menerima bahwa ayat Al-Quran itu jelas, terang, tegas. Tetapi kalau hatinya kotor, sejelas apapun ayat Al-Quran itu tidak dianggap jelas, tidak dianggap terang kalau hatinya kotor. Jadi ayat yang jelas itu bisa diterima kalau hatinya suci. Nah, ayat yang sudah jelas ini tidak mungkin juga ada orang yang mengingkarinya, tidak mungkin juga orang menyimpanginya. Yang menyimpangi ayat Al-Quran dan mengingkari ayat Al-Quran itu illal fasikun, kecuali hanya orang fasik. Jadi yang mengingkari ayat Al-Quran itu hanya orang-orang fasik. Apa itu fasikun? Orang fasik itu. Fasik itu asalnya dari sama dengan kharaja, keluar, persis seperti kharajar rutobah, keluarnya kurma dari apa itu? Dari cangkangnya. Cangkangnya itu apa namanya? Cangkangnya dari kulitnya. Jadi persis keluarnya kurma dari kulitnya. Nah, makanya Az-Jurjani itu mengatakan kharaja an ta'atillah, orang yang fasik itu dia yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah, maka itu disebut dengan orang fasik. Meskipun dia ada dari bagian orang-orang Islam, tetapi dia suka keluar dari taat kepada Allah. Nah, kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa yang disebut fasik itu dia mengejar hawa nafsunya, dia mengejar hawa nafsu untuk kepentingan pribadinya. Ya, apapun bisa dijual, Pak, termasuk ayat Al-Quran juga bisa dijual.
Makanya orang yang keluar dari taatan kepada Allah itu bisa dari aspek politik. Politiknya apa? Mengkhianati rakyat juga itu disebut dengan fasik. Orang yang dipilih oleh rakyat berkhianat kepada rakyat itu fasik. Kemudian dia menyalahgunakan kekuasaan, itu juga fasik. Dari aspek ekonomi, korupsi itu fasik. Orang yang korupsi kan banyak orang yang muslim ya. Muslim ada kan? Banyak. Paling banyak. Nah itu orang yang mengkorupsi meskipun dia muslim fasik, dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Riba itu aspek ekonomi itu juga fasik. Aspek keagamaan, orang yang menjual ayat Al-Quran, kemudian dia ceramah tapi tidak mau ceramah kalau tidak dibayar. Itu menjual ayat Al-Quran itu fasik. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah itulah orang-orang yang fasik, orang yang keluar dari taat kepada Allah, meskipun dia kelompok kita. Meskipun jelas tahu bahwa korupsi itu salah, riba juga tidak boleh, kemudian mengkhianati itu juga tidak boleh. Tapi dalam, karena itulah orang yang keluar dari taat kepada Allah, itu orang fasik. Maka kalau orang fasik itu meskipun ayat itu jelas terang, itu tidak dianggap jelas, tidak dianggap terang. Tahu. Orang yang melanggar etika profesi, punya hakim menjual putusannya dijual. Kamu mau pasal apa? Pasal sekian, oke. Dengan harga sekian, dah. 10 miliar, jadi itu fasik. Orang fasik itu yaitu macam-macam beragam orang fasik di bidangnya masing-masing. Ya, itu ayat yang 99. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk menghindari perbuatan fasik. Yang jelas perbuatan fasik itu kan dosa ya. Perbuatan fasik itu dosa. Nah, kalau dosa itu terus maka sebagian ulama mengatakan bahwa orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar dengan melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Dosa kecil dikumpul kok jadi gede. Maka itulah disebut orang fasik. Nah, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari dosa-dosa yang dilakukan oleh sifat-sifat orang-orang fasik. Mudah-mudahan terhindar terus sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan fasik. Demikian yang disampaikan, mohon maaf atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.